orang perempuan sebelah kanan masih dipraktekkan oleh penganut Buddha Maitreya ataupun I Kuang Tao. Jadi biasanya di wihara mereka itu pujaannya terletak pada lantai 2 dan di sebelah kanan dan sebelah kirinya itu ada 2 buah tangga. 1 buah di sebelah kanan dan 1 buah di sebelah kiri. Umat laki-laki selalu memakai tangga yang sebelah kanan dan umat perempuan selalu memakai tangga sebelah kiri. Untuk pakaian juga demikian. Dimanapun juga aliran Maitreya maupun I Kuang Tao, itu pakaiannya adalah sama. Semuanya baju lengan panjang putih, berdasi hitam, dan bercelana hitam. Semuanya sangat tertib dan memakai sepatu, dan kemudian tata cara kesopanannya sangat baik sekali. Bahkan kalau saya melihat pelajaran, inti pelajaran dari I Kuang Tao maupun Maitreya sesungguhnya adalah sudah merupakan tridharma. Karena di sana juga sangat menitik beratkan pelajaran sopan santun dari Konghucu. Nah, namun dengan Konghucu sangat berhasil di dalam pemerintahan itu, timbullah rasa iri hati dari beberapa menteri, sehingga mereka menghasut menteri kepalanya dengan memberi upeti 80 penari cantik, kemudian supaya formasinya Konghucu dinaikkan, pangkatnya dinaikkan, gajinya yang tinggi, tapi tidak mempunyai otoritas apa-apa. Nah, dengan hal itu Konghucu merasa sangat muak. Dia meletakkan jabatan dan dia mulai berkelana untuk menjual idenya ke 13 kerajaan kecil-kecil selama 16 tahun. Namun semua raja muda merasa setuju, menghargai, tapi tidak mau menerapkan, karena kalau menerapkan itu mereka kenikmatannya berkurang. Nah, oleh karena itu, Konghucu merasa percuma untuk menjual idenya karena tidak laku, katakanlah. Dia kemudian mengajar pada saat itu dengan santai, kadang-kadang duduk di bawah pohon, kadang-kadang berdiri dan berkelana dengan murid-muridnya. Semua lapisan masyarakat yang bersedia menjadi muridnya diterima. Jadi muridnya terdiri dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Sifatnya pun juga bermacam-macam. Nah, hanya Konghucu sangat berdisiplin keras, mendidik muridnya pun sangat keras. Pada suatu ketika dia melihat seorang muridnya bangunnya kesiangan, langsung dia mengatakan, kayu lapuk tidak bisa diukir, dinding dari tanah liat tidak bisa dikabur. Muridnya itu bernama Caengo. Kemudian Konghucu memulangkan Caengo untuk kembali pada orang tuanya. Begitu pula dengan murid-murid yang lain, diajar dengan serius dan harus bisa disiplin, belajar dengan tekun. Kalau Konghucu mengemukakan sesuatu hal, muridnya harus cepat tanggap, dapat mencari 3 hal lainnya. Kemudian dari para muridnya yang paling disayangi bernama Ganhui. Sayang, Ganhui ini
tidak panjang umurnya. Pada usia muda sudah wafat. Kemudian Qingju tadi, walaupun lambat tapi perfeksionis dan sangat tekun, termasuk murid yang terkemuka. Dari 3.000 orang muridnya ada 72 orang yang terkemuka. Ya. Ada suatu gambar di mana Konghucu dikelilingi 72 orang muridnya. Nah, Konghucu ini sebetulnya yang dikerjakan, yang dihimpun, yang ditulis sendiri adalah kebijaksanaan dari raja-raja purba. Dia bukanlah seorang nabi yang berbuat mukjizat maupun bisa bernubuat, tapi dia hanya seorang yang gemar belajar dan tidak jemu untuk mengajar. Jadi dikatakan di situ, belajar tidak merasa capek, mengajar tidak merasa jemu. Itulah Konghucu. Nah, kita melihat di dunia internasional banyak sekali badan-badan pengkajian Konghucu, termasuk di Malaysia, kemudian di Singapura, di Tiongkok sendiri, di Taiwan, di Hong Kong. Semuanya merupakan pengkajian-pengkajian ilmiah tentang Konghucu sendiri. Dengan kemajuan Tiongkok sekarang, bahkan di tempat kelahiran Nabi Konghucu, itu didirikan suatu perkampungan, suatu college yang bernama Nisa atau Bukit Ni. Di sana ada kelenteng yang baru, yang lengkap, yang bagus sekali untuk mengenang beliau. Begitu pula dengan makam beliau, itu terletak di Jufu, daerah Santung, kira-kira luasnya 10 hektar. Dan di sana asri sekali, ditumbuhi dengan tanaman-tanaman disebut ruklin atau hutannya kaum Ruk. Nah di sini tadi ada seorang anak muda dari Parakan yang tanya, loh nanti malam katanya mau bicara Konghucu, ini kok ruisme? Nah istilah ini memang di Indonesia itu kurang dikenal, tapi kalau di internasional ruisme ini cukup dikenal. Jadi pelajaran Konghucu yang sudah dilengkapi oleh para muridnya, oleh cucu muridnya, kemudian oleh para pengagumnya, dan lain-lain sebagainya, itu disebut suatu aliran Rujiao atau pelajaran-pelajaran bagi orang yang terpelajar. Kalau di dalam bahasa Hokkien itu juga disebutkan jikao. Makanya zaman dulu ada suatu istilah ji tosek. Ji-nya itu pelajaran agama Konghucu, to-nya adalah pelajaran agama To, dan sek itu adalah pelajaran agama Buddha. Dan itu merupakan suatu maklumat dari Kaisar pada saat diusung. Sekitar 900 tahun setelah Masehi sampai 1100 tahun setelah Masehi. Itu sekelumit daripada kisah kelahirannya, kemudian juga pendiriannya, kisah dia menjabat sebagai menteri, dan setelah tua beliau pulang ke kampungnya, kemudian menulis kitab Junju atau kitab sejarah musim semi dan pada saat itu ada seorang raja muda bernama Lo Ai Tong.
sedang berburu. Tanpa sengaja memanah seekor binatang yang aneh. Seperti kijang, seperti menjangan, tapi bersisik. Ikan, kemudian bermuka buaya, berambut panjang, bertanduk satu, sehingga bingung, ini binatang apa? Kemudian para pengawalnya mengusulkan untuk bertanya kepada Nabi Konghucu. Karena Nabi Konghucu terkenal pada saat itu adalah orang yang sangat terpelajar pada zaman. Diutuslah seorang pengawal untuk menanyakan hal itu. Gitu Nabi Konghucu mengetahui hal itu. Dia lalu menyanyi Kaisan balok-balok patah. Sudah waktunya Sang Budiman meninggalkan dunia ini. Kemudian beliau sudah tidak keluar dari kamar selama beberapa hari, kemudian meninggal pada usia 72 tahun. Itulah sekelumit daripada riwayat Nabi Konghucu yang saya ketahui, dan apabila dari para peserta pertemuan Zoom ini ingin mengetahui, saya masih mempunyai buku riwayat singkat Konghucu yang ditulis oleh Bapak Lim Huat Sui dari Solo dengan merupakan cerita bergambar. Nanti bisa saya fotokopikan. Kemudian saat ini sesungguhnya kita harus berterima kasih karena pemerintah Indonesia mengakui Konghucu sebagai salah satu agama di antara 6 agama yang lain, ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 69, JO PNPS Nomor 1 tahun 65. Nah, dengan diakuinya Konghucu sebagai agama, otomatis di Kementerian Agama ada bagian yang mengurusi soal Konghucu sendiri, kemudian juga ada dana-dana yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pemerintah mencetak kitab suci yang cukup bagus, lengkap, besar. Jadi di dalamnya itu ada tulisan Mandarinnya, ada cara membacanya, kemudian ada terjemahannya. Kemudian di samping kitab suci, juga kitab-kitab ngokeng yang sudah ada, mungkin ada leki, ada suking, ada siking, ada juga yaking, kemudian kalau tidak salah yang junjuking dalam proses saat ini baru ditulis kata pengantar. Siapapun yang ingin memiliki kitab-kitab ini bisa ke STIKIN, Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia, yang terletak di Kota Purwokerto, di jalan ke Baturaden. Di sebelah kiri jalan ada satu gedung besar sekali, 3 lantai, ya. Nah, di sana sekolah STIKIN, dan di sana di lantai 3 ada perpustakaannya yang sangat lengkap. Saya pernah ke sana dan kemudian ada beberapa buku yang saya membutuhkan itu diberikan dengan cuma-cuma. Nah, sesungguhnya pemerintah telah memberi kesempatan dengan berdirinya Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia
dan memberikan bantuan-bantuan yang tidak sedikit. Bahkan untuk tahun ini saja yang saya ketahui digelontorkan uang 180 juta khusus untuk beasiswa mahasiswa baru. Nah, saya melihat pada tahun 2021 sedikit berdiri, lalu saya menganjurkan beberapa umat di Parakan ini untuk kuliah di sana, tapi yang sanggup hanya satu, yaitu Saudara Sony yang saat ini bersama saya. Nah, Saudara Sony ini kemungkinan pada tahun ini selesai. Tahun ini selesai, nah dia jadi merupakan ahli soal Konfusius yang linier, yang memang berpendidikan Konghucu. Kalau hidupnya Konghucu itu akan saya akhiri. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan sebelum saya menginjak ke inti dari pelajaran Konghucu yang akan saya uraikan sedapat saya. Saya persilahkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab. Terima kasih Pak Suandoko, pemaparan yang cukup jelas tentang sejarah perkembangan Kungzi dalam hal ini, di mana kita tahu bahwa melemahnya dinasti Zhou itu membuat para raja muda itu memberontak. Kemudian juga ada satu periode di mana kita sebut saja era periode akhir, kita sebut saja Chunqiu ataupun musim semi dan gugur, itu adalah era peralihan antara era perbudakan menuju era feodalisme. Nah, di situ para filsuf itu berlomba-lomba menawarkan berbagai macam metode untuk membangun satu sistem masyarakat yang ideal ataupun kita sebut saja sistem politik. Nah, kemudian juga dari rangkuman ini kita juga harus melihat bahwa permasalahan yang dihadapi pada masa era Kungzi itu adalah permasalahan hak kepemilikan juga. Kemudian kita mengetahui bahwa ada satu bentuk aslinya itu strata kelas. Seperti juga yang diperjuangkan oleh Buddha Gautama pada saat dia menghadapi 4 warna ataupun disebut 4 kasta. Begitu juga yang dihadapi oleh Kungzi melihat kondisinya sebenarnya beliau itu bukan dari dalam hal ini ibunya bukan dari strata kelas atas. Jadi suatu bentuk perjuangan melawan, mendobrak permasalahan-permasalahan kelas sosial itu membuat Kungzi itu menjadi seorang guru yang luar biasa karena dia mengajarkan pengajaran tanpa kasta ataupun Youjiaolei, pengajaran tanpa memandang latar belakang murid-muridnya. Itu sekilas yang tadi dipaparkan oleh Pak Suandoko, kita harus memahami bahwa Kungzi itu terlepas dia menjadi seorang tokoh agama, ataupun dia menjadi tokoh pendidikan, ataupun dia menjadi tokoh budaya, tokoh filsafat, sumbangsi yang terbesar yang dia berikan itu antara lain adalah mendobrak permasalahan strata sosial, terutama kelas budak. Itu. Silakan jika ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilahkan. Jika ingin mengetik boleh, atau bertanya langsung buka mic juga silahkan, raise hand boleh. Kita akan atur semuanya. Silakan ada yang bertanya. Jangan malu-malu, kebiasaan ini tanyanya di belakang semua, bukannya di depan ini. Ayo, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Silakan, tadi saya lihat Ibu Lili Darmayanti, mic-nya terbuka, mau bertanya Bu, silakan. Ada Pak Tio Manado juga, mic-nya terbuka. Silakan jika ingin bertanya, waktu dan tempat disediakan.
Kayaknya Pak Sondoko nggak ada yang bertanya nih Pak. Mungkin Pak Sondoko bisa lanjut ke pokok-pokok ajaran beliau. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salah satu dari ayat kitab suci itu mengatakan bahwa kalau kita berdiam di antara suku I dan T, maka kita harus berlaku sebagaimana layaknya suku I dan T. Nah, kita semuanya sekarang adalah berada di negara Republik Indonesia, maka kita harus berlaku sesuai dengan apa yang berlaku di Indonesia ini. Jadi walaupun di dunia internasional, mungkin Konghucu itu dianggap sebagai suatu filsafat, tapi untuk di Indonesia itu adalah suatu agama. Nah, kita juga melihat bahwa dengan diagamakannya Konghucu, itu justru pelestariannya bisa lebih konsisten dibandingkan dengan yang hanya berupa filsafat, pengkajian ilmiah. Karena hanya orang-orang yang senang ilmiah, yang senang filsafat lah yang mempelajari Konghucu. Tapi kalau dengan Konghucu sebagai agama, mau tidak mau umat Konghucu mempelajari ajaran-ajaran Konghucu. Kita tahu bersama bahwa untuk di Republik Indonesia ini dasarnya adalah filsafatnya adalah Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka pertama kali saya akan menguraikan soal ketuhanan di dalam agama Konghucu. Nah, bagaimanakah agama Konghucu ini menilai soal ketuhanan? Nah, di dalam kitab Tiong-Yong tertulis bahwa Tuhan atau dalam bentuk Maharoh itu dilihat tiada tampak, didengar tiada terdengar, namun tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Begitu besar Dia, berada di depan, di kanan, di kiri, di atas kita semua. Maka para umat berpuasa, membersihkan diri, membersihkan hati, berpakaian lengkap untuk sujud padanya. Seperti Bapak Ibu ketahui, bahwa di setiap kelenteng, di pendopo, itu ada dikonglo atau hiolo khusus untuk pemujaan Tuhan. Dan setiap orang yang akan sembahyang ke kelenteng, yang pertama harus sembahyang kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Baru kemudian menuju kepada sinbing-sinbing lain yang dituju. Nah, disinilah kita melihat bahwa agama Konghucu sesungguhnya memuja, memiliki Tuhan yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tapi tiap wujud tiada yang tanpa Dia. Maka sembahyangnya hanya menghadap ke langit dengan tanpa kimsin atau atribut apapun juga. Nah, ini sebetulnya sudah sesuai dengan apa yang ada di sekeliling kita atau di Republik Indonesia ini. Nah, sifat Tuhan sendiri juga dikatakan dalam bahasa Hokkien adalah Guan Hing Li Jing. Guan itu adalah merupakan yang terbesar, ada di mana-mana, kemudian
Hing itu dapat menembusi Li, merupakan suatu sumber dari semua tata susila, dan Ching itu maha adil, sangat lurus. Begitulah kiranya terhadap Tuhan sendiri. Kemudian saya juga ingin berkata, bagaimanakah Konghucu itu biasa dipuja di dalam suatu tempat, apakah itu lidang dari umat Konghucu, apakah itu di TITD, sebagai gambar yang sebelah kanan saya, di atas tertulis Wan Se Sopiao, Guru Agung sepanjang masa, Guru Agung berlaksa tahun. Kemudian ada tulisan Wencang Tung Kucing, hanya karya sastralah yang dapat menghubungkan masa lalu dan sekarang. Kemudian Tautek Bijianti, hanya jalan suci yang bisa dapat mencapai pada langit dan bumi. Oleh karena itu, di dalam salam agama Konghucu disebutkan Witek Tongdian, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kita kalau melihat bahwa rasanya Konghucu hanya berbicara kebaikan, ketertiban, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan afterlife, kehidupan setelah meninggal? Di sini memang tidak dibicarakan. Ada seorang muridnya bertanya mengenai bagaimana setelah kita mati. Konghucu menjawab, kamu hidup saja belum bisa teratur, kok sudah berbicarakan soal mati. Jadi sesungguhnya sebagai seorang umat Konghucu, andai kata surga itu ada, neraka itu ada, jelas yang masuk surga adalah orang yang baik, dan yang masuk neraka adalah orang yang jahat. Itu adalah suatu keyakinan yang dianut oleh umat Konghucu. Jadi tidak terlampau memperdulikan surga dan neraka, pokoknya yang penting berbuat baik, berbuat kebajikan yang bisa berguna untuk masyarakat luas. Kemudian untuk pembinaan diri. Untuk pembinaan diri tadi dikatakan bahwa kita harus mengutamakan pembinaan diri, baru membina keluarga, kemudian membina tetangga, dan seterusnya. Nah, di dalam kepercayaan agama Konghucu, Tuhan itu mempunyai suatu percikan-percikan api, lelatu percikan yang ada di dalam tubuh manusia yang berupa hati nurani. Nah, hati nurani manusia yang merupakan percikan dari Tuhan ini sebetulnya sudah mempunyai suatu sifat cinta kasih, susila, bijaksana, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu contoh, apabila kita melihat suatu berita di TV yang merupakan suatu kekejaman atau kekejian, pasti hati nurani kita mengatakan, oh kasihan, kok bisa terjadi begitu. Bila ada berita-berita ketidakadilan atau korupsi atau apa, itu juga langsung kita bereaksi. Tidak suka dengan hal-hal demikian. Itu adalah merupakan suatu bukti bahwa
Jin gile di sini itu ada di dalam semua hati nurani manusia. Nah, di dalam pelajaran agama Konghucu sendiri, kita mengenal ada 4 kitab, yaitu Taihak, Pyongyang, Lungi, dan Lingzu. Taihak itu ditulis oleh seorang muridnya, Jingzu. Kemudian Pyongyang ditulis oleh muridnya Jingzu yang bernama Susu, yang juga cucunya Nabi Konghucu sendiri. Dan yang Bingcu itu merupakan salah satu penganut pengagumnya yang hidup sekitar 100 tahun Konghucu. Sedangkan Lungi adalah merupakan perkumpulan percakapan antara Nabi Konghucu dan para muridnya. Nah, di sini saya ingin sekedar menjelaskan mengenai Taihak yang kitab pertama, di mana ada pengantar dari Jusi. Ini adalah merupakan suatu wasiat siapapun yang akan mempelajari Konghucu supaya mulai terlebih dahulu dari kitab ini. Nah, dalam bab utamanya untuk bahasa Hokkiannya itu berbunyi demikian. Cai Bing Bing Tik, Cai Chin Bin, Cai Chi Isisian. Cai Bing Bing Tik, kita memuliakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berupa tadi adalah hati nurani kita. Cai Chin Bin, kita harus mencintai rakyat jelata. Cai Chi Isisian, di dalam karir apapun, kita harus bekerja sebaik mungkin, sekuat tenaga, sehingga dapat mencapai puncaknya dalam karir apa. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat keadaan di dunia ini, negara-negara yang masih ada menganut Konfusianisme, apakah itu RRC, kemudian Singapura, Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang, adalah negara-negara di Asia yang cukup maju. Karena para rakyatnya itu mempunyai tekad itu. Cai Chi Isisian, apapun harus bekerja sekuat tenaga untuk mencapai puncaknya di dalam karir bermacam-macam. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh pimpinan negara LRT saat ini sesungguhnya merupakan inti daripada ajaran Konghucu. Karena Konghucu itu mempunyai suatu cita-cita. Dien Xia Wigung Setiak Tadung. Jadi suatu dunia baru yang penuh kedamaian bersatu padu. Kalau kita melihat langkah dari politik dari Xi Jinping yang kemudian membina negara-negara di Afrika, memberi kesempatan mereka untuk maju. Jadi nantinya dunia ini akan maju bersama. Nah, itulah harapan daripada Konghucu. Jadi perdamaian dunia abadi dengan tanpa permusuhan, tanpa peperangan, tapi bisa makmur bersama. Oleh karena itu kalau kita lihat sepanjang sejarah Tiongkok, Tiongkok belum pernah sekalipun menjajah negara lain. Karena memang prinsipnya demikian. Mari kita bersama-sama, maju bersama untuk kebahagiaan bersama. Bukan menindas satu bangsa untuk keuntungan bangsanya sendiri. Nah, ini kelumit inti daripada agama Konghucu yang saya ketahui, yang berkenaan dengan salah satu dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga nanti kita melihat relevansinya dengan
beri kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian juga dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan persatuan Indonesia. Banyak sekali relevansinya pelajaran agama Konghucu itu dengan dasar negara kita, Pancasila. Mungkin sampai di sini masih ada, sudah ada pertanyaan? Sudah ada, Rob, Pak Sondoko. Terima kasih bahwa memang saya setuju bahwa fungsi itu menjunjung kata I ataupun asas keadilan, di mana kejahatan pun sebenarnya harus dihukum, bukan hanya diampuni saja, tapi harus ada punishment-nya juga. Ini ada pertanyaan. Pertama itu dari Bapak Teh Hantong, kapan ajaran Konghucu masuk Indonesia? Silakan Pak Sondoko. Terima kasih. Pada akhir dinasti Qing itu ada seorang bernama Gang Youhui. Gang Youhui ini seorang penganut Konghucu yang cukup fanatik. Beliau melihat bahwa Ibu Suri Cixi ini sangat berkuasa. Dia mengangkat kaisar selalu yang di bawah umur. Seperti kita ketahui, kaisar terakhir Puyi itu diangkat dalam usia 3 tahun. Ya otomatis anak usia 3 tahun kan nggak bisa merintah. Ya yang merintah ya Ibu Suri itulah dengan semua semua bawahannya. Melihat hal itu, Gang Youhui ini sebetulnya merasa satu-satunya jalan harus menyingkirkan Ibu Suri. Lalu dia berunding dengan salah seorang jenderal, Yuan Shikai, gimana caranya untuk membunuh Ibu Suri. Apakah dengan meracuni atau apa. Tapi tanpa disangka, Yuan Shikai malah melaporkan hal ini pada Ibu Suri. Nah, sehingga Gang Youhui menjadi buronan. Dia melarikan diri ke luar negeri, kemudian ke Jepang, kemana, sampai ke Asia Tenggara, Singapura, dan ke Indonesia. Nah, Gang Youhui ini di dalam pelariannya ini selalu menyebarkan agama Konghucu. Nah, untuk pengaruhnya di Indonesia sendiri, di Indonesia itu pada tahun 1900 berdirilah Tionghoa Wekuan, yang suatu lembaga pengajaran yang sebetulnya khususnya adalah untuk melestarikan agama Konghucu. Oleh karena itu yang dulu sekolah di Tionghoa Wekuan pasti masih ingat bahwa diajari Samjiking atau syair 3 huruf. Jin, Ji, Je, Sing, Pun, Sian. Jadi manusia sejak lahir mempunyai hati nurani yang bersih dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, kemudian pada tahun 1926 ada orang intelektual yang sesungguhnya berpendidikan Belanda, tapi dia sangat menyukai agama Konghucu. Dia bersama beberapa orang temannya mendirikan Gong Kao Hui tahun 1926. Itu adalah Bapak Lim Kim Hock. Bapak Lim Kim Hock ini juga berjasa kepada Indonesia karena dialah yang pertama kali menerbitkan buku tata cara ejaan bahasa Indonesia yang diterbitkan sekitar tahun 18 sekian sudah ada. Nah, sayangnya Bapak Lim Kim Hock ini seorang pendidikan Belanda sehingga dia juga sumber-sumber Konghucunya itu banyakkan dari bahasa Inggris, dari Eropa, bukan dari bahasa asli, bahasa Tionghoa. Kebetulan dia juga seorang
beragama Kristen. Oleh karena itu kalau kita melihat tata cara, upacara, kebaktian yang dilaksanakan oleh Matakin itu kok seperti ada kayak kekristenan. Itu memang ada pengaruhnya. Kemudian Gong Kao Hui ini tidak hanya di Batavia, tapi juga di lain tempat. Berdiri di Kediri, kemudian di Manado, di Bandung, di Solo, dengan masing-masing tokoh di daerah. Nah, pada tahun 1954 diadakanlah suatu kongres Gong Kao Chung Hui. Jadi disatukan. Gong Kao Hui ini disatukan, kemudian berubah menjadi Majelis Tinggi Agama Konghucu di Indonesia yang sampai sekarang. Hanya memang kita agak sayangkan sikap dari Matakin ini adanya Stikin saja tidak mau mengakui. Saya juga heran, fasilitas yang demikian bagus yang didukung oleh pemerintah kok tidak diakui, bahkan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar pulau banyak yang ditarik, baru kuliah sebentar kemudian keluar, termasuk dari kota Purwokerto sendiri mungkin baru 1 semester sudah ditarik. Sayang sekali. Apa yang sudah disediakan oleh pemerintah ini sebetulnya harus kita sambut dengan penuh kegembiraan dan kita dukung dengan sepenuh-penuhnya. Namun ya kita bersyukur bahwa sedikit untuk angkatan pertama aja ada sekitar 30 mahasiswa lebih, kemudian juga untuk angkatan kedua dan angkatan ketiga juga sekitar sekian, sehingga masih berjalan sampai sekarang. Itulah mengenai Konghucu pertama kali di Indonesia. Nah, karena ini Konghucu, saya juga akan bercerita mengenai Samkau. Sesungguhnya ini juga pernah diceritakan oleh Saudari Ling Ling pada pertemuan pertama. Namun apa yang melatar belakangi kok kemudian adanya Gong Kao Hui tahun 1926, kemudian tahun 1934 Kwek Te Kwe mendirikan Samkau Hui. Ini ada apa? Kenapa? Saya akan bercerita sedikit mengenai Konghucu ini yang dibawakan oleh Kang Yue adalah pemurnian ajaran Konghucu, menjauhkan kepada hal-hal yang bersifat tahyul. Nah, otomatis sebagian dari warga keturunan Tionghoa pada saat itu merasa kurang cocok. Sehingga didirikanlah Samkau Hui yang kira-kira masih bisa menampung dewa-dewa Taois maupun dewa-dewa Buddhis. Hanya ada sayang sedikit bahwa Kwek Te Kwe pun seorang yang berpendidikan Belanda, sehingga untuk agama Budanya dia lebih senang mendatangkan biku yang dari Sri Lanka yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Karena dia sendiri tidak terlampau bisa berbahasa Tionghoa, sehingga yang berkembang Tridharma di Jakarta adalah aliran Theravada dari Ceylon yang dibawakan oleh Narada Mahathira yang datang ke Indonesia dengan inisiatif dari Tridharma dan Teosofi tahun 1936. Nah, sekelumit lagi akan saya ceritakan mengenai kejadian di Kota Parakan, yang mana kelenteng Hok Tek Tong di Parakan ini sekelilingnya adalah dipakai untuk Tionghoa Wei Kuan.
pada saat itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh Kang Yue, Tionghoa Wei Kuan pun di sini juga menganggap bahwa kelenteng itu adalah tahyul. Sehingga terjadi hal-hal kenakalan-kenakalan para siswa Tionghoa Wei Kuan yang luar biasa. Ada seorang yang kalau bermain kelereng kalah, itu pekong kelentengnya tuh diketok kepalanya. Ada juga yang membawa pekong kelenteng ke WC kemudian dimandikan. Hal-hal demikian berakibat fatal bagi para pelakunya. Yang bermain kelereng, kemudian kalau kalah mengetok kepala pekong kelenteng itu, pada zaman revolusi, kepalanya tertembak. Entah oleh Belanda, entah oleh Republik, tidak tahu, tapi pada waktu itu kepalanya tertembak dan meninggal dunia. Kemudian yang memandikan pekong kelenteng di WC itu, kehidupannya susah, sangat miskin. Kemudian dia menderita penyakit stroke selama 18 tahun. Jadi bisa dibayangkan penderitaannya selama 18 tahun tidak bisa apa-apa dalam keadaan keluarga yang sangat miskin. Oleh karena itu, pada zaman saya masih muda, Bapak saya pernah pesan supaya hati-hati, jangan kurang ajar di kelenteng, karena sudah ada kejadian demikian. Bahkan pada saat itu ada seorang tukang labur, ngapur kelenteng sampai di atas, pada saat airnya habis dikencingi, itu dia nggak bisa turun dari kelenteng sampai manggil pengurusnya kelenteng, kemudian pengurusnya kelenteng sembahyang, mohon ampun kepada Kongco di sini baru bisa turun. Nah, kejadian-kejadian ini banyak yang tahu di Kota Parakan, ya, karena ini cerita dari mulut ke mulut dari para leluhur kita. Nah, itulah salah satu akibat daripada pelajaran Tionghoa Wei Kuan untuk melestarikan agama Konghucu yang ekstrim, sehingga menganggap bahwa kelenteng itu tahyul. Nah, itu yang bisa saya ceritakan. Mungkin ada hal-hal pertanyaan lain, kalau bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suandoko. Penjelasannya cukup menarik, gitu, bahwa permasalahan masalah belief system itu memang menjadi satu permasalahan besar pada saat Tiongkok memasuki keterpurukan. Pada saat keterpurukan itu biasanya yang disalahkan adalah sistem yang berkembang. Saat sistem yang berkembang, termasuk kita sebut saja tahayul, mereka ada gerakan-gerakan yang mau mencoba merasionalkan. Tapi terlepas dari hal itu, semua kita harus akui bahwa jasa Chunghwa Huikuan maupun Tionghoa Huikuan itu salah satunya mengembangkan yang kita sebut saja Pinyin ataupun Zhengyin. Itu jadi sehingga nggak ada lagi perbedaan-perbedaan dialek, mereka semua menggunakan kita sebut saja Kuanhua. Oke, ada pertanyaan lain dari Bapak Daniel. Mau tanya, yang saya tahu di China memiliki agama asli berupa Taoisme dan Konghucu hanya mengajar soal moral. Apakah itu benar? Lalu apakah Konghucu pun punya teologi sendiri atau dewa sendiri hari setelah kematian sendiri? Apa bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Yang saya ketahui di Tiongkok yang diakui sampai sekarang adalah agama Tao dan agama Buddha, Kristen, Islam, Katolik. Kalau Konghucu tidak termasuk agama. Nah, agama Konghucu itu hanya merupakan suatu pelajaran filsafat
pusat studi dan lain sebagainya di Tiongkok. Kemudian mengenai soal dewa-dewa Konghucu, di sini memang tidak diceritakan, bahkan di dalam salah satu ayat dikatakan, bagi orang yang berdosa tidak ada kesempatan untuk bermuka-muka pada dewa apa gitu ya. Jadi tidak ada tidak ada ampun lah gitu orang yang berdosa. Kemudian juga supaya pada roh-roh yang tidak patut disembah itu kita menjaga jarak. Jadi Konghucu hanya lurus memuliakan para leluhurnya, bersifat bakti pada leluhurnya, tapi tidak memuja pada roh-roh yang tidak karuan. Kira-kira ajaran lurus dari Konghucu itu memang demikian. Oke, izin saya tambahkan ya, Pak Suardoko ya. Ya. Bahwa konsep agama itu memang agak rancu antara konsep agama Timur dengan agama Barat. Jadi nanti setelah Pak Suardoko, saya mungkin akan menjelaskan juga tentang konsep agama. Agar kita semua paham. Itu yang pertama. Kedua, Konfusianisme ataupun Duisme itu secara de facto selama ribuan tahun sejak Tung Chung Su melenyapkan semua ajaran-ajaran yang lain, Tucun Jusu, Patsu, Paijia, itu agama Konghucu sudah menjadi civic religion. Itu yang membedakan dengan konsep yang dikembangkan di Barat, yaitu civil religion yang oleh John Locke dikembangkan pada abad ke-17. Sehingga kita bisa melihat bahwa di situ ada satu bentuk pemikiran berbeda, apa yang disebut agama. Ironisnya, kita semua ini terkena konsep pemikiran agama ala Barat. Coba kita perhatikan baik-baik. Semua agama di luar Katolik, Kristen, semua itu menggunakan kata isme. Taoisme, Buddhisme, Hinduisme, Druisme, Monisme, semua menggunakan kata isme. Ismenya sendiri dalam bahasa Latin artinya adalah pelajaran atau pengajaran, sehingga menjadi ideologi. Di Tiongkok untuk isme itu dibagi menjadi dua, satu adalah cui, satu adalah ciao. Sehingga dia tidak akan menggunakan istilah ajaran untuk agama Hindu, dia menggunakan agama kata ciao. Jadi cara de facto Konghucu itu civic religion. Civic religion itu berbeda sekali dengan institutional religion yang berkembang di masyarakat seperti Buddhisme, Taoisme, dan lain-lain. Itu yang jelas ada perbedaan-perbedaan menyolok. Apa yang dimaksud civic religion? Itu lebih ke arah bagaimana menata satu sistem pemerintahan dengan penghormatan leluhur sebagai pusatnya. Kemudian apakah Konghucu itu punya teologi sendiri? Jelas punya. Pada saat dia mengatakan Tian dengan Ming, itu sudah menjadi suatu teologi. Tapi permasalahannya antara Tian itu apa? Ada 4 konsep tentang Tian itu sendiri dalam ajaran Zhu itu sendiri. Tian itu apa? 1, Wanling Zutai atau penguasa segalanya. Kedua itu adalah Zhiran Guili ataupun aturan alam. 3 itu adalah alam semesta itu sendiri. Keempat itu adalah objek. Sehingga kita harus melihat apa yang dimaksud dengan teologinya ala Barat dengan teologinya ala Duisme. Kemudian setelah hari kematian itu bagaimana banyak sekali orang itu mengutip kutipan dari Lun Yi tentang Zelu menanyakan kepada Kongzi. Dialognya itu yang sering dikutip dipenggal cuma sebagian. Zelu itu bertanya pertama kali Wen Kui, Wen Si Ye. Artinya bagaimana mengurusi orang mati. Kongzi menjawab, kalau kamu tidak mengurusi orang hidup, bagaimana kamu bisa mengurusi orang mati? Maksud itu adalah ritual sebenarnya. Jadi Zelu itu ingin bertanya bagaimana melakukan upacara perkabungan kepada orang yang meninggal. Kongzi mengatakan kamu harus bisa melakukan ritual kepada orang yang hidup dahulu. Zelu nggak terima, makanya dia bilang kan Wen. Aku beranikan bertanya, kan itu tuh udah memaksakan diri. Wen Si. Nanya mati bagaimana?
Kongzi menjawab, kalau nggak tahu hidup bagaimana tahu mati. Di situ yang dipenggal hanya sekelumit itu saja. Yang dipenggal itu sekelumit. Selalu bertanya tentang mati. Kongzi menjawab, nggak tahu hidup bagaimana tahu mati. Padahal depannya rangkaian sendiri yang berkaitan tidak ada kata titik, tapi koma. Dari situ, jika orang-orang Gu itu sendiri, Kongzi selaku upacara ritual alam kematian, dia pastinya mengenal apa yang disebut konsep kematian. Permasalahannya adalah konsep kematian yang dikenal oleh masyarakat di kita itu sendiri belum tentu benar. Konsep kematian orang Tionghoa itu adalah Fan Zu Gui Zhong, kembali kepada pangkuan leluhur. Karena itu Kongzi mengatakan Fei Qi Gui O Ji Yan Ye, bukan leluhurmu kamu sembah adalah menjilat. Itu dalam Luni juga. Fei Qi Gui O Ji, bukan leluhurmu disembah adalah menjilat. Jadi Kongzi menekankan penghormatan leluhur. Zhongzhen Pisi, seluruh makhluk pasti mati. Semua mati itu kembali kepada tanah, itu yang disebut kue. Itu adalah kitab Lici. Jadi, alam kematian orang Tionghoa itu tentunya berbeda sekali dengan konsep alam kematian agama-agama lain. Makanya sampai sekarang orang Tionghoa itu suka tidak suka masih mengirimkan bekal kubur. Itulah konsep alam kematian orang Tionghoa. Berpindah alam. Kembali kepada pangkuan leluhur. Karena itu kita semua sembahyang kepada leluhur. Jadi, kita harus lihat dahulu tentang konsep kematiannya yang ada. Kembali kepada leluhur, surga dan neraka, tumimba lahir. Semua agama itu pastinya memegang satu. Dan ingat, agama tertua di dunia itu adalah agama penjemahan leluhur. Tiongkok dalam hal ini diwakili Gu melakukan ritual penyembahan leluhur. Sampai sekarang Qingming, kalau kita pergi ke Huang Tiling atau Bapak Bangsa Tionghoa, itu banyak pejabat Partai Komunis Cina atau Tiongkok sembahyang ke sana. Memberikan ritual. Kenapa Xi Jinping menggalakkan hal itu? Karena itu civic religion. Silakan, Romo, Pak Swandoko, ini tambahan dari saya. Ada pertanyaan lagi dari di Forawen. Romo, izin bertanya, Konfusius dapat gelar nabi dari mana asalnya? Terima kasih. Baiklah, bahwa sesungguhnya pada saat Nabi Kongzu hidup sendiri, dia mengatakan bahwa saya adalah bukan seorang nabi yang dapat melakukan nubuat maupun mukjizat. Saya hanya seorang yang gemar belajar, mempelajari kebijaksanaan nabi-nabi purba, dan tidak jemu untuk mengajar. Jadi dia sendiri tidak menabikan diri sendiri. Hanya dari kaisar-kaisar itu memang memberikan gelar-gelar, termasuk gelar nabi sendiri mungkin dari salah seorang kaisar. Karena salah satu gelarnya itu Jising Xiansu Konghucu. Oleh karena itu pada hari kelahirannya yaitu Penggue Njijit atau bulan 8 tanggal 27 Imlek itu disebut Jising Tan, kelahiran dari Jising Xiansu Konghucu. Nah, jadi di sini supaya dibedakan seperti yang tadi dikatakan Pak Ardian, bahwa agama Samawi dengan agama Timur itu berbeda. Jadi kalau istilah nabi dan lain sebagainya itu sebetulnya istilah dari agama Samawi. Jadi lebih cocok ya
gelarnya adalah guru agung sepanjang masa ini. Itu yang lebih cocok dibandingkan dengan gelar sebagai seorang nabi. Karena dia memang guru. Dan pelajarannya juga digunakan sebagai ujian pegawai negeri selama dari dinasti Han sampai tahun 1905. Jadi 2000 tahun lebih kalau mau menjadi pegawai negeri di Tiongkok itu harus hafal syair-syairnya Konghucu. Kita lihat aja misalnya pada film Judge Bao, kemudian film-film yang lain untuk ujian negara mesti harus hafal syair-syair Konghucu. Dan di sana juga ada ujian-ujian negara, misalnya tingkat kecamatan yang lulus disebut Xiucai dan lain sebagainya. Jadi memang ini adalah merupakan ajaran ya. Jadi pelajaran bagaimana caranya orang hidup baik, bagaimana pemerintahan harus dilakukan supaya lebih teratur dan lain sebagainya. Ya dipersilahkan untuk mencoba membaca kitab-kitabnya dulu, mungkin paling ringan dari Lungi dulu, percakapan antara para murid dengan Konghucu. Dan itu merupakan suatu pelajaran Konghucu yang paling orisinil. Sedangkan untuk kitab yang lain, Taihak dikarang oleh muridnya, dan Tiongyong dikarang oleh cucu muridnya, sekaligus cucunya sendiri, dan Bingju oleh pengagumnya yang hidupnya berkisar 100 tahun setelah Nabi Konghucu sendiri. Itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lain. Ya, terima kasih Pak Suhandoko. Ini dari Bapak Kwan Hao. Mau bertanya, Romo. Tadi dikatakan mengenai hati nurani. Mau bertanya, seringkali orang berkata tidak menyukai masalah korupsi, tirani, dan sebagainya. Dan bahkan memerangi secara aktif, misalnya sebagai aktivis. Namun saat memegang kekuasaan justru melakukan hal yang dulunya ia perangi. Bagaimana Konghucu menjawab mengenai hal tersebut, baik secara teori keagamaan maupun mengenai hati nurani tersebut. Terima kasih. Ini pertanyaan cukup sulit ya, karena begini ya. Sesungguhnya orang korupsi itu tujuannya apa? Tidak lain, tidak bukan adalah merupakan suatu keserakahan untuk mendapatkan keuntungan yang di luar daripada haknya. Tujuannya adalah itu. Sehingga di dalam Konghucu sendiri justru dianjurkan untuk hidup berhemat. Bahkan ada suatu syair, lebih baik makan nasi dengan air putih, minum air tawar, dan berbantal tangan, daripada harus berbuat hal-hal yang tidak wajar. Konghucu mengatakan, kalau kita melihat orang yang bijaksana, marilah kita mencontohnya. Tapi kalau kita melihat orang yang tidak bijaksana, marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Jangan sampai berbuat demikian. Oleh karena itu, kalau kita melihat orang korupsi, ya kita harus mikir, jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Itu mungkin salah satu jawaban daripada yang saya ketahui. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Ini saya bantu jawab ya, bahwa dalam Konghucu itu bicara Zhen. Zhen itu adalah relasi antara dua manusia atau sering diartikan humanity ataupun kemanusiaan.
Permasalahannya adalah dan itu adalah suatu cara untuk menjadi Chinese ataupun kita sebut uberhuman, Uberman ataupun yang seperti dalam pemikiran Nietzsche maupun yang lainnya pemikir-pemikir Barat yang lainnya, para filsuf Barat sekalipun sama gitu. Bahwa dengan humanity, dengan kemanusiaan itu bisa mencapai kita sebut saja manusia super atau kita sebut Chinese. Nah, permasalahannya adalah Kungzi pada saat itu dia melihat degradasi moral yang menimpa para pejabat di sana. Sehingga dia menekankan kata Ren dalam hal membangun relasi yang setara. Untuk mencapai relasi yang setara itu, dia tekankan para pejabat itu harus bisa memiliki Ren. Dengan cara apa? Permasalahannya adalah kalau kita melihat arti kata sing ataupun karakter ataupun hati nurani itu dari mulai kata sin hati dan seng keluar timbul. Jadi Kungzi juga melihat bahwa indera-indera itu bisa mempengaruhi hati dan melahirkan pola pikir yang korup ataupun yang disebut yang busuk. Pola pikir yang korup itu akan merusak. Karena itu ada dua tokoh di dalam Buddhisme. Pertama adalah Mengzi, kedua adalah Shinzi. Dua-duanya bicara masalah sing. Mengzi mengatakan manusia pada dasarnya baik adanya. Shinzi mengatakan manusia pada dasarnya buruk adanya. Dua-duanya itu tinggal pilihan. Tapi yang menang itu Mengzi. Diterima pemikirannya. Shinzi dikesampingkan. Tapi dua-duanya memiliki jawaban yang sama, yaitu dengan pendidikan. Nah, kita kembali lagi, apa yang dimaksud dengan humanity, kemanusiaan atau Ren, bahwa seorang bisa menjadi Chinzi asal dia bisa menyangkali diri. Nah, di sini kita bisa lihat benang merah antara Zhu, Tao dengan Fu. Menyangkali diri untuk mencapai yang lebih tinggi lagi. Jika dia menjadi seorang pejabat, jadilah pejabat yang benar. Tempatkanlah posisinya yang benar. Dalam Lun Yi kata Ming Zheng Yan Sun. Jadi Anda sebagai pejabat, tempatkanlah posisi Anda sebagai pejabat, jangan berlebih. Itu yang disebut Jian. Sedangkan Kungzi juga menekankan kata Lian. Lian itu adalah kesucian ataupun tahu yang namanya buruk. Cara itu dibangun dengan konsep penyembahan leluhur. Jadi salah satu cara yang dibangun oleh Kungzi itu adalah dengan menghormati leluhur. Kita bisa lihat bahwa itu juga ada dalam I Ching. Tadi Pak Swandoko juga mengutip Yan Heng Li Zheng itu kan dari Chen Kuai I Ching. Kita juga bisa lihat bahwa dalam I Ching pun ada tentang penyembahan leluhur, perbuatan baik. Jadi sebenarnya kalau kita katakan gitu, Kungzi itu mau membangun satu sistem yang baik bagi masyarakat. Dengan membangun satu yang kita sebut Jiao. Jiao itu bicara Wuchang ataupun 5 karakter besar. Dalam hal ini pengertian agama akhirnya mengacu kepada pemikiran Kungzi itu sendiri. Itu mungkin tambah dari saya, Romo. Maaf, saya jadi terlalu banyak bicara. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan Pada lagi prinsipnya dari dari Theo gitu. Saudara Theo ini kayaknya. Malam Romo izin bertanya, dalam tradisi Konghucu penyembahan kepada Tian merupakan hak prerogatif kaisar. Apakah masyarakat umum boleh pai ke Tian? Terima kasih. memang semula yang dapat bersembahyang kepada Tian itu hanya kaisar dengan naik gunung, kemudian di puncaknya didirikan altar khusus untuk Tian. Tapi kemudian secara berlangsung lama itu rakyat jelata pun dapat bersembahyang kepada Tian. Bahkan ada suatu tradisi tiap malam jam 11 malam sembahyang ke arah langit dengan 3 dupa untuk sembahyang pada Tian. Itu semuanya dilakukan oleh rakyat jelata. Dan istilahnya sendiri juga
berbeda. Jadi kalau Giok Hong Siang Te itu biasanya disembah oleh para pejabat maupun kaisar, maka sebagai rakyat jelata Tien saja atau rumahnya itu yang disembah. Kira-kira begitulah perkembangannya. Hanya kita melihat bahwa realitas pada saat ini kita juga setiap Jait Jait Capgo kita bisa sembahyang Tien, kemudian juga setelah Xinjia itu ada King Dikong, kita khusus mendirikan altar untuk sembahyang Tien. Dan King Dikong ini juga bisa dilakukan di rumah-rumah biasa. Tidak perlu harus di pendopo kelenteng apa. Bahkan zaman dulu kalau waktu King Dikong di Parakan ini mungkin ada 4-5 rumah yang menyelenggarakan King Dikong sendiri. Itu yang bisa saya ketahui. Mungkin ada pertanyaan lain. Ya, terima kasih Romo Sandoko. Ini mengingatkan saya pada masa dinasti Sung, kemudian pada masa dinasti Qing akhir, di mana dinasti Sung itu dibuat Iwang Sangti, kemudian dinasti Qing akhir itu Kang Youwei untuk melawan pengaruh agama asing. Dia mengatakan mereka itu adalah putra-putra Allah, sehingga Kang Youwei pun mengatakan bahwa Tianzi itu siapapun adalah Tianzi, sehingga sejak itulah boleh katakan semuanya berbondong-bondong yang pada Tien. Tapi itu dimulai pada zaman Sung dahulu. Cuma waktunya itu pembahasan yang berbeda lah. Ada pertanyaan lagi dari Pak Kwan Hao, mau tanya lagi. Setahu saya, Konghucu kan salah satu ajarannya adalah mengajarkan mengenai harmoni hierarki vertikal maupun horizontal. Salah satunya adalah mengenai hubungan hierarki dalam negara. Saya mau bertanya, bagaimana Konghucu menempatkan agama dalam hierarki ini? Terima kasih. Konghucu menempatkan agama di dalam hierarki kenegaraan, begitu? Hierarki ini maksudnya gini, Konghucu kan salah satu ajarannya mengajarkan dalam, terutama dalam Chungyung itu bicara masalah paradoks dan harmoninya, itu bicara masalah hierarki yang harus harmoni antara hubungan vertikal, maksudnya manusia dengan yang ilahi, hierarki manusia dengan sesama manusia, itu dan hubungannya itu ada manusia dengan negara, di mana negara itu juga secara vertikal posisinya. Nah, bagaimana caranya Konghucu itu menempatkan agama di dalam hierarki ini? Atau begini, mungkin kita harus melihat ya Pak Kwan Hao ya, konsep keagamaan di Tiongkoknya itu sendiri unik, bahwa tadi yang sempat dikatakan Konghucu ataupun Druisme itu sebagai civic religion, maka hierarki kedudukan di negara tidak tergoyahkan sebagai peranan itu adalah membangun persatuan. Ya, itu yang pertama mungkin. Yang kedua itu adalah kita harus melihat bahwa agama di Tiongkok secara hierarki, saya tidak katakan Konghucu ya, karena Konghucu sendiri dia tidak pernah mengatakan dalam tulisan sekalipun dia mendirikan agama. Tapi dia menempatkan bagaimana tradisi Lu ataupun disebut kerajaan Zhou yang membangun sistem hierarki dengan ritual, membangun ketaatan dari raja-raja muda kepada pusat kerajaan Zhou, itu membangun ritual. Jika kita lihat ritual itu sebagai suatu bentuk agama, maka itu sudah jadi agama. Tapi
Dalam sejarah perjalanan Tiongkok sendiri, hanya ada 2 yang menyebut dirinya Wang. Satu adalah kerajaan Zhou, yang kedua adalah kerajaan Chu. Dan uniknya, Konghucu sendiri mengagumi kerajaan Chu sambil mengkritik juga. Nah, penempatan agama di sini kita harus melihat pada posisi bahwa agama tidak lain tidak bukan hanya sebagai satu alat untuk mengatur suatu negara. Kita bisa lihat nanti pada permasalahan Samkau yang akan dibawakan Ibu Lingling, terutama konflik-konfliknya. Ya Bu ya, mungkin itu Pak Sondoko. Itu yang saya tahu sih. Mungkin Pak Sondoko bisa kasih supaya lebih jelas Pak Sondoko. Memang agak kabur ya. Jadinya gini, persepsi umum itu memang agama itu semuanya dianggap sebagai seolah agama samawi. Padahal Konghucu sendiri itu sudah mengatakan bahwa dia bukan jadi katakanlah dia bukan suatu nabi. Dia hanya mengajarkan kebijaksanaan nabi-nabi purba untuk contoh para generasi yang akan datang supaya rakyatnya bisa lebih teratur, lebih bagus. Kira-kira tuh cita-citanya hanya demikian, sederhana gitu. Tidak menghubungkan seperti agama-agama yang lain. Begitu juga di dalam hal pemerintahan segala macam itu ya. Hanya bagaimana layaknya seorang atasan dengan bawahan, bagaimana layaknya seorang orang tua dengan anaknya, seorang suami dengan istrinya, seorang teman dengan sahabatnya yang disebutkan 5 hubungan masyarakat atau ngolun, itu semuanya adalah merupakan suatu hubungan yang bagaimana sebaiknya. Gitu. Jadinya tidak ada suatu sistem khusus mengenai hubungan antara agama dengan negara. Dan kita melihat sendiri ya, di dalam sejarah Tiongkok, itu yang saling mempengaruhi raja itu biasanya agama Tao dan agama Buddha. Saling bergantian mempengaruhi raja. Kalau agama Tao yang berpengaruh, maka kuil-kuil Buddhisme ditumpas. Kemudian kalau agama Buddha yang berpengaruh pada raja, sebaliknya kuil-kuil Tao yang ditumpas. Tapi Konghucu tetap sebagai suatu pelajaran budi pekerti, pelajaran untuk pemerintahan yang tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh oleh agama-agama apa yang sedang berkuasa. Jadi kedudukan pelajaran agama Konghucu sendiri itu tidak ikut di dalam kancah perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan pada waktu dinasti-dinasti yang ada di Tiongkok. Itu yang saya ketahui. Terima kasih. Ya, Romo, makasih. Dengan kata lain, civic religion itu posisinya tidak akan tergoyahkan, dan civic religion dalam hal ini agama Zhou itu tidak memerlukan penyebaran umat karena dia sudah melekat menjadi satu tubuh dengan institusi negara tersebut. Gitu. Ini ada pertanyaan lain dari Pak Puan Hao juga. Mau bertanya lagi. Tadi Romo sempat ceritakan bahwa Konghucu juga dalam praktek ritual atau kebaktiannya juga perlu diakui telah mengadaptasi atau mengadopsi atau memakai praktek ritual atau kebaktian kekristenan di Indonesia. Mau bertanya bagaimanakah ritual maupun praktek kebaktian yang asli dari Konfusianisme? Terima kasih. Tata cara upacara itu
berkembang. Jadi sesuai dengan daerah, pengaruh tempat dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa melihat mana yang asli, mana yang karena saling pengaruh mempengaruhi. Seperti kemarin yang terakhir dari suhu Nyengsu, Buddha Mahayana, itu justru mengakui bahwa upacara-upacara Buddha Mahayana tentang kematian dan lain sebagainya, itu juga ada yang mengadopsi dari cara-caranya, upacaranya Konghucu. Karena aslinya di India tidak ada upacara apa-apa katanya. Nah, begitulah juga dengan upacara-upacara Konghucu, apalagi yang sekarang ada di Indonesia. Di sini banyak sekali perkawinan budaya dengan budaya setempat. Misalnya sebagai salah satu contoh ya, di sini ada bentuk kue wajik ya, yang berupa gunung. Itu apakah sama juga dengan misalnya kalau selamatan kita membuat nasi berbentuk bucu ya. Kemudian juga ada beberapa peralatan pada waktu King Tikong, khususnya di kota saya. Itu yang saya yakin aslinya di Tiongkok tidak begitu. Misalnya saja di bawah meja ada kembang melati, kenongo, kembang gambir. Saya melihat buku asli yang berbahasa Mandarin, justru di bawah mejanya itu malah di sana ada samsing, ada ngosing. Jadinya lain, pengaruh-pengaruh budaya setempat itu pasti ada, dan juga pengaruh-pengaruh dari siapa yang membawakan. Tadi saya katakan mengenai kebagian agama Konghucu, ada mirip kekristenan, itu beberapa faktor yang menjadi bangunan demikian. Yang pertama kali juga, tadi yang saya ceritakan bahwa Lim Kim Hock sendiri adalah seorang. Kemudian tokoh yang akhir-akhir ini, yaitu almarhum Hak Suci Cae-ing, itu juga sekolahnya di SGA Kristen. Nah, sehingga apa yang dia lihat di Kristen mungkin baik, mungkin diadopsi. Nah, kemudian jadilah tata cara yang demikian. Ada apa namanya, Patsing Jamkui, ada apa, kemudian ada pembacaan ayat suci dulu, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagu-lagunya rohani, dan lain sebagainya. Itu merupakan, saya rasa saling mengadopsi apa yang dikira baik ditiru. Tapi kalau misalnya kita melihat dari aslinya sendiri, mungkin ada musik tapi tidak begitu. Seperti yang dibawakan oleh teman-teman dari Kota Hudo pada saat upacara kematian dari Suhu Tejuduan Temanggung. Mungkin itu Tua Kuok Joe itu merupakan suatu musik asli yang ada di Tiongkok. Tapi bahkan orang Tiongkok sendiri mengatakan pernah ada orang Tiongkok yang ke Indonesia mendengarkan musik itu heran. Di Tiongkok sendiri sekarang sudah nggak ada musik itu. Saya tidak tahu kalau keadaan di Taiwan, karena adat istiadat ini kalau di Taiwan masih lebih tebal ya, masih dipertahankan. Sedangkan di Tiongkok sendiri dengan adanya revolusi kebudayaan dan lain sebagainya itu banyak sekali kelenteng-kelenteng yang tidak terawat dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang saya ketahui. Nah, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Mungkin Romo saya tambahkan gitu, bahwa orang Tionghoa, kita sebut saja yang penganut Tridharma, Samkau, dia mau orang Buddha, Tao, Konghucu, itu kan semuanya sama ya, menggunakan dupa ya. Itu kan suatu benang merah gitu. Praktek. Jadi istilahnya kita itu mengenal namanya budaya dupa. Budaya dupa ini tidak dikenal di barat. Di kita di timur itu budaya dupa itu kental sekali gitu. Ya timur termasuk India.
Kemudian juga mungkin permasalahannya adalah yang kita lihat tentang Samseng ya. Samseng itu jelas itu adalah pengaruh dari Taoisme. Terutama itu budaya dari budaya Chu, sedangkan budaya Lu itu bicara adalah Tai Lao dan Sao Lao, dan itu tercatat dalam Lici. Lici itu mencatat tentang Tai Lao dan Sao Lao, di mana Tai Lao itu 3 binatang yang digunakan, yang dipersembahkan. Sao Lao itu adalah para bangsawan dan rakyat jelata. Kita bisa lihat jika ada rakyat jelata yang ritualnya itu, contohnya yang saya lihat masih tetap menggunakan tata cara ritual Konghucu itu adalah Nana Rohana Bandung. Kenapa? Karena dia settingnya jelas-jelas Sao Lao, yaitu kambing dan babi. Itu adalah ritual yang umum yang Sao Lao. Saya sampai waktu itu bilang, loh kok ini pakai ritual Konghucu ya? Iya, dia bilang. Mereka itu tidak mengenal konsep Samseng. Itu jadi, tapi ya wajar-wajar aja ada pertemuan arus budaya terutama di selatan, di daerah Minang, Guangdong itu dengan Taoisme, sehingga sebagian menggunakan Samseng itu. Tapi kalau melihat bagaimana ritual praktek aslinya, Anda bisa lihat pada saat ritual hari ulang tahun Kongzi di Kungmiao di Taipei, itu jelas menggunakan Pak Xiao. Sekarang juga di Beijing Kungmiao itu juga menggunakan Pak Xiao, dan Anda bisa lihat settingan altarnya itu jelas-jelas berbeda sekali dengan settingan yang kita lihat di Indonesia. Kenapa? Karena pada prakteknya di masyarakat jelata itu ada mixing atau percampuran antara Tao, Buddha, dan Dru. Sehingga tidak aneh ada kata Samseng digunakan. Seperti Su Nengxiu bicara masalah itu bicara adalah waktu dulu Liang Uti pada masa Nan Pei Cao itu dia menggagas vegetarian. Dia sebagai kaisar, dia harus memimpin upacara kenegaraan secara Dru dalam artian ini. Jika secara Dru, maka dia harus mempersembahkan 3 macam binatang yang kita sebut Tai Lao. Kambing, babi, dan kerbau. Tapi karena dia seorang Buddhis yang soleh, pada saat dia masa tuanya, itu dia menggantikan dengan tepung terigu atau gluten. Jadi itu kita bisa lihat bahwa ada adopsi masing-masing kebudayaan gitu. Jadi kalau Anda mau lihat praktek kebaktian yang asli dari Konfusianisme, Anda bisa lihat di Taipei, Anda bisa lihat di Kungmiao Beijing, atau seperti dikatakan oleh Profesor Wang Aiping pada saya, jika ingin melihat yang asli, lihatlah di Korea. Itu. Terima kasih. Tambahan dari saya, Pak Suandoko. Ya, terima kasih. Kemudian dari Pak Mungkin Edi Suprapto mau bertanya, apakah di dalam Konghucu tidak mengakui adanya dewa-dewa? Nah, ini menarik nih Pak Suandoko. Apakah di dalam Konghucu tidak mengakui adanya dewa-dewa? Saya rasa gini ya, jadi mengakui, akan tapi yang dititik beratkan adalah sembahyang kepada leluhur. Jadi kalau misalnya kepada dewa-dewa ya kita sembahyangnya katakanlah jaga jarak begitu. Misalnya saja di dalam sesajian Samsing misalnya, itu kalau pada leluhur itu dagingnya itu daging matang. Tapi kalau pada dewa-dewa itu ada yang setengah matang, ada yang mentah. Misalnya saja pada Hao Jiangkun itu biasanya disajikan mentah. Artinya kita jaga jarak. Jadi memang pelajaran Konghucu memang demikian lah ya. Jadi katakanlah dia betul-betul tidak menggantungkan diri pada pertolongan adikodrati ya. Jadi
menggantungkan diri pada semua usahanya sendiri. Ini memang demikian adanya. Yang aslinya demikian. Jadi sama dewa-dewa juga, kalau zaman dulu ada pengkhotbah Konghucu, itu kalau di kelenteng kita tuh ya di halaman dia hanya mengangguk terus sudah. Bahkan masuk ke kelenteng saja tidak. Ya itu memang keadaannya demikian. Jadinya sama dewa-dewa dia tidak terlampau sembahyang, memuja, meminta-minta, dan lain sebagainya. Ya dia cukup menghormat, mengangguk, sudah. Jadi menjaga jarak. Mengakui, akan tetapi juga tidak terlampau memuja untuk meminta sesuatu. Kira-kira. Pak Sondoko, mungkin saya mau tambahkan satu yang teman-teman banyak yang nggak tahu ataupun lupa. Bahwa gelar-gelar yang diterima oleh kita sebut saja dewa, itu gelar-gelar yang diberikan oleh kekaisaran. Seperti Tian Sang Senmu, zaman Sung dikasih Tian Fei. Zaman Ming kasih gelar Tian Sang Senmu. Quan Kung dikasih gelarnya Fu Tijun zaman Sung. Itu semua gelar itu diberikan oleh kekaisaran atas seleksi orang-orang Zhou. Bahkan saya tanggal 8 diminta di Tua Sebi untuk membahas Olangsen. Bahkan Olangsen yang jelas-jelas tokohnya nggak jelas perjalanan sejarahnya, itu yang menjadi yang kita kenal sekarang, itu diberikan gelar oleh kekaisaran. Jadi kalau mau dikatakan tidak mengakui adanya dewa-dewa, dari zaman ke zaman, kaisar-kaisar yang melalui seleksi oleh orang-orang Zhou, pejabat-pejabat Zhou, itu baru dikasih gelar. Dengan berbagai macam catatan, dengan berbagai macam syarat, bagaimana itu orang itu bisa mendapatkan gelar ataupun penganugerahan dewa. Dan dewa-dewa yang dikenal di masyarakat itu artinya pada saat diberikan gelar oleh kekaisaran, maka dia menjadi dewa negara. Jika orang Zhou ataupun kaum Zhou-nya sendiri memberikan gelar dan negara mengakui, berarti negara mengakui adanya dewa-dewa. Bahkan kalau kita melihat, Peito itu juga termasuk dewa yang diakui. Kalau kita pergi ke Kung Miao, jelas ada namanya Wuye. Bahkan yang Qiu aja itu adalah dewa. Jadi dewa-dewa dikenal dalam konsep Zhou. Bahkan dewa yang terdekat oleh kita itu adalah leluhur kita. Kita sebut Jiasen. Pengertian kata sen ini dengan question ini juga harus kita telah lebih mendalam. Apa yang dimaksud dengan dewa, itu pengertian tidak sama dengan dewa ataupun dewas ataupun gods dalam pengertian agama lain. Kita memiliki konsep yang unik dan lebih menarik tentang dewa itu sendiri. Jadi, maaf, menurut saya, orang Zhou itu mengakui adanya dewa-dewa. Bahkan dewa-dewa yang kita pai, mayoritas menjadi dewa negara atas persetujuan orang Zhou itu sendiri. Misal, tadi saya sudah sebut Tian Sang Senmu, Quan Kung, Quan Sen Tijun, Olangsen. Tapi ada juga dewa yang tidak mendapat pengakuan kekaisaran. Misalnya Fa Cukung tidak mendapat pengakuan kekaisaran. Itu menjadi dewa lokal. Jadi kita harus melihat pengertian mengenai dewa itu harus kita buka dulu kerangka berpikir kita tentang dewa itu apa. Itu mungkin tambahan dari saya, Pak Sondoko. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan Kalau lain? begitu, Ya, Pak Sondoko. Silakan. Ya seperti kita menghargai jasanya, lalu dia diberi gelar begitu kira-kira ya. Dan untuk pejabat-pejabat itu otomatis adalah penganut Konghucu karena untuk menjadi pejabat dan
ujiannya melalui ujian CSR dari Konghucu. Ya, Dan itulah uniknya seluruh orang. rakyat Tiongkok itu rasanya semua dari lahir itu semua harus belajar Konghucu, termasuk tokoh-tokoh Tao sendiri, misalnya kayak Chang Taoling apa itu belajar Konghucu dulu. Baru kemudian setelah dia merasa kebutuhannya untuk naik gunung, kemudian menjadi dewa, itu baru kemudian dia memperdalam soal Tao. Tapi sebelumnya dia juga Konghucu dulu. Jadi Konghucu itu merupakan suatu pelajaran umum untuk rakyat Tiongkok pada waktu itu. Kira-kira begitu. Jadi Ya, diajarkan oleh semua orang lah itu kira-kira. ya pada prinsipnya karena itu adalah civic religion, ya otomatis civic religion, civic itu artinya warga negara. Iya, Jadi seluruh warga negara seperti Indonesia itu gampangnya jika Pancasila adalah agama, maka seluruh rakyat Indonesia harus mempelajari agama Pancasila jika kalau kita samakan sebagai agama. Tapi di sini iya, Confucius itu atau Ru itu sendiri itu sebagai the way of life yang diadopsi dan ritual-ritual kenegaraan itu pastinya dipimpin oleh orang-orang Ru. Karena itu salah satu permasalahan yang terjadi pada saat Qin Shi Huang sudah menyatukan 6 negara, dia ingin melakukan upacara namanya Fengshan, karena Fengshan itu dituliskan, dianjurkan oleh Konghucu itu sendiri. Nah, itu adalah salah satu upaya, salah satu ciri khas bahwa Qin Shi Huang sekalipun itu menganut konsep Lu dalam hal Fengshan, ritual. Ritual-ritual yang kita lakukan itu oleh rakyat jelata banyak juga melakukan mimikri ataupun peniruan kepada upacara-upacara kekaisaran seperti pengiriman surat doa dengan amplopnya, dengan musik-musiknya itu meniru sebenarnya mimikri. Jadi itu, dan yang menariknya adalah walaupun dia seorang Ru, inilah uniknya budaya Tionghoa ya. Anda bisa sekaligus sebagai orang Fu, bisa sekaligus sebagai orang Tao. Nah, itulah semangat Tridharma sebenarnya yang sudah ada melekat pada diri kita tanpa kita sadari. Sudah menjadi kita sebut saja gen kultur. Itu Pak Sondoko. ya, terima kasih. Memang di dalam kehidupan sehari-hari kita melihat begitu. Biasanya untuk mendidik anak, kemudian menggalang rumah tangga, dan lain sebagainya, kita pakai cara-caranya Konghucu. Tapi setelah kemudian menemui kesulitan, kita mulai cari Tao, cari suhu, banyak Hong Sui, meminta siswa, dan lain sebagainya ya. Tapi kemudian kalau setelah meninggal kita panggil Saima untuk Jautu. Nah itulah apa-apa yang kita lihat dari leluhur kita memang demikian itu. Jadi tidak mengkhususkan diri milih salah satu. Biasanya dipakai semua. Bahkan yang sudah Kristen pun masih begitu. Jadi misalnya saja sudah Kristen itu ada seorang Kristen di dekat kota saya. Kalau kita mengadakan siswa, dia ikut. Kenapa kok nggak ikut di kotanya? Dia ngomong, wah saya malu, saya majelis gereja. Nah, tapi dia merasa tahun ini Jong. Lalu dia ke Kelenteng Parakan aja biar orang nggak tahu gitu. Itu masih dilakukan oleh orang-orang Tionghoa pada saat ini. Begitu juga kalau kita melihat mungkin di rumah seorang Katolik atau seorang Kristen, kita melihat masih ada ya, kemudian masih kalau bangun rumah atau gudang atau toko masih tanya. Ya. Saya sendiri sekitar setengah tahun yang lalu saya ditanya oleh seorang pemuda yang jelas-jelas itu orang tuanya itu semuanya adalah Pantekosta. Tapi dia mau bangun gudang, dia ke rumah saya. Dia tanya, baiknya bagaimana? Ya saya aja buku-buku dari Lilianto begini-begini.
saya pinjami, silahkan pelajari sendiri. Jadi rasanya hal-hal demikian ini tidak tabu bagi orang Tionghoa ya. Apalagi kemudian kalau sudah konglomerat, hampir semua konglomerat itu semua pakai perhitungan yang demikian. Termasuk orang terkaya di Indonesia, dari bosnya Jarum pun dekat dengan orang-orang Matakin untuk dalam hal demikian. Itu yang saya ketahui. Jadi tidak ada yang mengkhususkan diri hanya Konghucu gitu, enggak. Tapi dicampur lah sesuai dengan kebutuhan, kira-kira begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, setuju. Ini ada pernyataan mungkin ya daripada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Li Forawan ya. Saya setuju bahwa agama di Tiongkok tidak boleh berkuasa, yang berkuasa adalah raja. Ini kayaknya saya kenal yang nulisnya ini siapa. Saya setuju bahwa agama Tiongkok ini lebih ke arah pernyataan ya, Pak Sondoko mungkin nggak perlu dijawab. Ya. Mungkin dari Pak Rangga Sasrajaya. Romo mau tanya, apakah saat zaman Guru Kongcu hidup ada yang disebut rohaniawannya atau pendetanya? Kan sudah banyak diajarkan tentang persembayangan, lalu siapa yang memimpin di zaman tersebut? Setahu saya, pada zaman itu ya hanya ada tingkatan-tingkatan sesuai dengan ujian negara. Seperti yang tadi saya ceritakan, kalau lulus ujian tingkat kecamatan, diberi gelar Ciucai dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk gelar-gelar keagamaan seperti halnya di sini, itu saya rasa nggak ada. Karena itu merupakan bangunan-bangunan baru. Jadi gampangnya begini, setelah kejadian tahun 65, di mana kemudian Majelis Agama Konghucu Matakin itu harus menyesuaikan diri dengan keadaan di sini, sehingga kitab suci memang ada, kitab suci ya, kemudian ritual itu juga semua dibangun, ada ritualnya, kemudian demikian juga rohaniwannya. Jadi kalau kita tanya pada orang Tiongkok atau orang di luar Indonesia, apakah di sana ada Haksu atau Bunsu atau Kaosing, saya rasa nggak ada. Itu hanya dikenal di Indonesia. Ya, terima kasih. Saya mungkin pertanyaannya ini adalah pada saat Konghucu hidup, pada saat zaman Konghucu itu, apakah ada yang disebut rohaniawannya? Apakah ada? Setahu saya sih ada. Itu kita sebut U, Si, Cu. Dan kata Ru itu sendiri, Ru Shi zaman dahulu, sebelum berubah oleh pada masa peralihan Han, pada masa Qin akhir, kata Ru itu pada zaman Sun Tzu itu lebih mengacu kepada pelaku ritual kematian sebenarnya. Itu secara historical. Jadi zaman dahulu sudah namanya U, Si, dan ritual-ritualnya itu kan Konghucu kan mencatat dari Lici. Kemudian pada zaman Han, Lici itu dicatat ulang lagi oleh Caite. Jadi boleh dibilang itu ritual yang berlangsung pada era sebelum Konghucu hidup sampai selanjutnya itu ada dan dicatat dalam kitab Lici, dan itu berkat jasa Caite kita memiliki Lici yang sekarang kita kenal. Jadi ritual-ritual itu termasuk juga ritual kematian seperti misal menggunakan kain ma ataupun goni itu ada dalam Lici. Jadi banyak ritual-ritual kematian itu dikaitkan dengan tradisi-tradisi sebelum Konghucu hidup. Jadi tetap ada, hanya saja nanti ada periode yang saya sebut periode pembasmian kaum U. Itu dimulai nanti setelah zaman Han sampai zaman Tang. Kaum U-nya itu dibasmi semua. Oleh orang Ru maupun orang Tao maupun orang Fu.
Itu salah satu catatan gelap dalam sejarah Tiongkok. Ya, cuma kita nggak bahas ini di sini. Cuma setahu saya ada. Itu tambahan dari saya, Pak Sondoko. Ya, terima kasih. Kemudian dari Pak Renat Sumampau. Selamat malam, mohon izin ikut bertanya. Selamat malam, mohon izin ikut bertanya juga mengenai kepanitan dalam agama Konghucu. Kalau di Indonesia, ini apakah ada gelar dan hierarkinya? Kalau ada, mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Ya, yang saya tahu dari Matakin itu ada ya. Jadi ada Aksu, Syekso, ya. Ada Bunsu, ada Bunsu, ada Pausing atau Josen. Itu yang saya tahu ada itu. Tapi itu hanya ya yang ada berada di bawah Matakin. Hanya mengenai apa namanya, mungkin juga ada ujian-ujian tertentunya mungkin, atau mungkin hanya dilihat dari kesenioran atau bagaimana, itu kriterianya yang saya tidak tahu, tidak menguasai. Kalau saya sendiri terus terang lebih senang apa-apa yang linear lah. Makanya saya menganjurkan untuk kuliah istiqin supaya mendapat pelajaran Konghucu yang linear, yang bagaimana seharusnya. Tidak hanya merupakan tafsir. Juga kalau tidak salah dulu ada di yang tua itu dipanggil sebagai Tianglo. Ya. Cuman saya tidak tahu jelas apakah itu melalui suatu kriteria tertentu, ujian tertentu, karena kadang-kadang saya menemui seorang bergelar Aksu, tapi pengetahuannya kok hanya demikian. Juga ada yang Bunsu, demikian, dan lain sebagainya. Tapi Ya. itu yang saya tahu. Terima kasih. Ya, Pak Sondoko, kalau zaman dulu setahu saya itu mereka mimpin ritual itu di desa-desa itu biasanya siutsai. Karena pada saat Selesai. ya, siutsai Ya. itu artinya gampangnya sarjana tingkat paling rendah yang menguasai Ya. bahasa tulisan. Dan mereka itu yang membuat surat doa atau kita sebut suwon ataupun kita sebut ciwon ataupun piawan atau apapun istilahnya. Jadi terlepas dari permasalahan itu, kita bisa lihat bahwa kalau kita mau menilik perjalanan sejarah, makanya perlu juga kita memahami perjalanan sejarah, terutama dari negara asalnya, berkembang sampai ke Indonesia seperti apa, kita akan mengetahui bentuk-bentuk perubahan itu seperti apa. Jadi tujuan dari pengenalan Tridharma ini, kita tidak hanya bicara di Indonesia saja, tapi kita harus mengetahui akarnya seperti apa, bagaimana dia bertransformasi di Indonesia, menjadi seperti yang tadi Pak Sondoko sampaikan, tentang perubahan agama Konghucu di Indonesia. Misalnya ada pengaruh dari orang Kristiani, kemudian juga mengadopsi buku-buku dari translasi dari James Lake, dan lain-lain. Kemudian juga kita bisa lihat permasalahan politik di Tiongkok yang menyebabkan Kang Youwei lari ke Nusantara dan idenya diterima di Pulau Jawa terutama. Pada masa itu sebenarnya idenya dia ditolak di berbagai negara lainnya, bahkan di Tiongkoknya sendiri. Kenapa? Karena dianggap mengusung feodalisme. Itu. Jadi untuk hari ini saya rasa ada pertanyaan lain dari teman-teman atau ingin bertanya langsung kepada Pak Sondoko, silakan buka mic. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya rasa cukup. Besok masih ada sesi kedua, pengenalan mengenai agama Konghucu. Bukan besok, Jumat ya. Tanggal 7, mungkin saya minta Ibu Lingling menjadi moderator, karena saya kemungkinan besar di perjalanan menuju Jakarta. Itu mohon bantuannya Ibu Lingling. Kalau saya
tidak sempat buka, jadi Anda harus ke Tech Haibio untuk buka Zoom-nya. Di situ di linknya. Kemudian sekedar tambahan dari pihak PT ITD Jawa Tengah, untuk meningkatkan kualitas para pandita, maka PITD Jawa Tengah itu mengadakan kursus bahasa Mandarin HSK 1, HSK 2 dengan guru-guru yang berpengalaman. Semoga bisa dibantu semuanya teman-teman dan itu dilaksanakan secara online. Ini ada satu gebrakan yang dilakukan oleh PITD Jawa Tengah selama ini untuk membantu meningkatkan kualitas para Dharma Duta. Kemudian nanti itu ada pertemuan selanjutnya itu mengenai Taoisme, 2 sesi, di mana Taoisme itu akan dimulai dengan konsep agama dahulu, agar supaya kita paham apa itu agama, kemudian kenapa bisa menjadi kita sebut agama. Setelah itu akan ada pengenalan tentang Tridharma lagi oleh Ibu Chandraswari. Setelah itu akan ada pengenalan tentang arsitektur kelenteng. Kemudian ditutup pendidikan Dharma Duta ini dengan kelenteng dan kepercayaan lokal. Ini penting sekali bagi kita semua karena kita bisa melihat bahwa banyak kelenteng di Nusantara itu mengadopsi kepercayaan lokal atau menerima kepercayaan lokal. Dan dari situ kita perlu tahu konsep agama yang kita sebut inklusif dan eksklusif. Sehingga kita bisa membedakan agama yang kita pegang itu bersifat eksklusif atau inklusif. Dengan memahami itu, kita semakin paham dan semakin bisa bicara keluar tentang agama ataupun keyakinan yang kita jalani. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Suhandoko. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangannya karena keterbatasan saya, pengetahuan saya, sehingga mungkin jawaban-jawaban saya tidak sempurna karena memang saya bukan linier dari Konghucu, hanya saya sekedar suka membaca daripada buku-bukunya. Ya, sama-sama Pak Suhandoko. Bila ada hal-hal dari saudara-saudara yang ingin mempunyai buku-buku Konghucu, saya mempunyai banyak, bisa mampir ke rumah saya untuk diperbanyak atau mencari dan lain sebagainya. Jadi untuk ngokeng itu saya yang belum punya hanya Junju King. Jadi ada Yaking, ada Regi, ada yang lain-lain yang saya belum punya cuma Junju. Jadi kalau ada yang minat, silakan bisa mampir ke rumah saya atau ke Sedikin Purwokerto, jalan ke Baturaden 160. Ya, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa nanti pada hari Jumat. Pak Suhandoko, pemaparan cukup luar biasa, Pak. Terima kasih semuanya. Juga mohon maaf kalau ada salah bicara. Kemungkinan kita, jika animo dari teman-teman semuanya tinggi, ini lihat tinggi animonya, kita mungkin akan melaksanakan pendidikan Dharma Duta kelas tahap selanjutnya, di mana dimulai dengan konsep dewa, konsep ritual, kosmologi, dan lain-lain. Bahkan akan ada pengenalan tentang yang disebut patsu ataupun ilmu PIG dan lain-lain untuk membekali para Dharma Duta dalam berinteraksi dengan masyarakat, bukannya sekedar menjadi pendoa saja. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Jika ada salah ucap dari kami semua, dari panitia, mohon maaf sebelumnya. Dan juga jika terlalu cerewet moderatornya juga mohon maaf. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Namo Tridharmaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Lanjut.
Bubar. Ini rekamannya belum dimatiin.